Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu diberikan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang berdebat dengan kebatilan. Anggota tubuh paling berbahaya bagi manusia adalah lidah. Rasulullah SAW telah menerangkan hal itu dalam hadis Muaz yang di dalamnya beliau menyebutkan rukun-rukun Islam, pintu-pintu kebaikan, pokok segala urusan, tiang dan puncaknya. Setelah itu beliau bersabda, "Maukah ku beritahu kepadamu kunci meraih semua itu?" Muaz menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya. Jangan lupa like, comment, and share ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah memegang lidahnya lalu bersabda, "Tahanlah ini." Muaz berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita ucapkan?" Rasulullah bersabda, "Kamu ini bagaimana Muaz? Adakah yang menelungkupkan wajah manusia ke neraka selain hasil perkataan lisan mereka?" Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Barang siapa banyak bicaranya, maka banyak juga kelirunya. Barang siapa banyak kelirunya, maka banyak juga dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka nerakalah yang paling layak menjadi tempatnya." Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menarik lidahnya sendiri, lalu berkata, "Inilah yang menjerumuskanku ke dalam berbagai kecelakaan." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, anggota badan yang perlu dipenjara paling lama adalah lisan. Di antara cerita hikmah Luqman, bahwasanya ketika majikannya meminta kepadanya daging sembelihan terbaik, ia memberikan hati dan lidah. Setelah itu ia meminta kepadanya daging sembelihan terburuk, maka ia kembali memberikan hati dan lidah. Setelah itu ia berkata, jika sedang baik, keduanya baik. Jika sedang buruk, keduanya buruk. Terkadang orang menganggap sepele kata-kata yang ia ucapkan, padahal tanpa ia sadari, bisa saja kata-kata itu menjatuhkannya ke dalam neraka jahanam sejauh perjalanan 70 tahun. Dahulu para salaf rahimahullah bisa menghitung ucapannya dalam sepekan, bahkan dalam sehari, karena mereka yakin bahwa kata-kata itu termasuk amal perbuatan mereka. Tidak heran jika kita melihat mereka tidak berkata-kata selain yang benar atau diam. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak hendaknya ia diam." Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam pernah berkata, "Jika kata-kata itu ibarat perak, maka diam adalah emas." Ibnu Jauzi dalam kitabnya menyebut biografi Yusuf Ayyub Al-Hamdani. Ia adalah seorang ahli ibadah, banyak memberikan wejangan dan nasihat, dan banyak sekali manusia yang berkumpul di majelisnya. Ia memang diterima secara penuh di masyarakat. Suatu hari ada seorang lelaki yang belajar menampakkan seolah dirinya fasih berbicara dan menampakkan kemampuan tata bahasanya. Maka Ibnu Sako ia mendebat Al-Hamdani dengan kebatilan dalam rangka mematahkan kebenaran dan menghapuskan kejujuran. Ia juga tampak sering merepotkannya dalam sebuah permasalahan yang dikaji. Maka Al-Hamdani berkata, "Bermajelislah untuk mengenali kebenaran dan menyimak kejujuran, karena aku menemukan dalam perkataanmu hal-hal yang berbau kekafiran. Bisa jadi kamu nanti mati dalam keadaan tidak Islam." Hal ini menjadi doa keburukan baginya dari orang soleh yang marah bukan karena dirinya, tetapi terdorong rasa marah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam rangka membela agamanya dan menasihati lelaki itu. Apalagi ia menyesatkan banyak orang dan membuat kekacauan bagi mereka. Jadi ini adalah doa dari orang yang memiliki kecemburuan kuat terhadap agama Allah, dan doa orang yang terzolimi, di mana Allah akan mengangkatnya di atas awan dan mengatakan, "Aku pasti akan menolongmu walaupun dalam waktu yang lama." Bisa juga ini sebagai firasat dari orang yang memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap agama Allah. Allah memberi cahaya dalam hatinya sehingga ia bisa melihat hal-hal yang tersembunyi. Semua itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Selang beberapa waktu, Ibnu Sako pergi ke negeri Romawi. Di sana ia menyukai agama Nasrani dan hidup rukun dengan mereka.
ia bertingkah laku dengan perilaku mereka dan merasa takjub dengan agama Nasrani yang mereka peluk. Hatinya goyah dan Islamnya goyah. Ia mulai ragu dengan keislaman yang ia yakini, hingga akhirnya ia meninggalkan Islam dan memeluk agama Nasrani. Ia berkeyakinan bahwa sesembahan itu ada 3, padahal sebelumnya ia meyakini bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Kebatilan yang ia perdebatkan dahulu tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun, tapi justru menghantarkannya kepada kehancuran. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menjamin sebuah istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia dalam posisi yang benar, dan sebuah istana di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bergurau, dan sebuah istana di bagian paling atas surga bagi yang baik budi pekertinya." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.